mawquta. Bahwa sholat ditetapkan untuk orang-orang mukmin sebagai suatu kewajiban kitaban mawquta, kewajiban yang punya waktu khusus. Jadi tidak bisa sembarangan jam segini sholat duhur. Beda namun kodok mah bukan asli kan, sama kodok membayar hutang. Jadi sholat itu punya waktu tersendiri masing-masing, sholat yang 5 waktu. Sehingga waktu-waktunya eta sesuai dengan sholatnya 5, berarti waktunya 5. Ada waktu ditentukan. Cara menentukannya dengan peredaran matahari. Sehingga seolah-olah selama masih ada matahari maka masih wajib sholat. Bisa nggak sholat kalau mataharinya udah nggak ada? Atau matahari na aya urang na eueuh. Kenapa untuk sholat mereka? Selama masih ada matahari berarti masih wajib sholat. Jadi ternyata Allah ciptakan matahari lain hanya geus tumbuhan berfotosintesis, geus orang ameh sehat lain. Ternyata juga untuk sholat, bisa ibadah. Pertama waktu zuhur itu awal waktu zuhri, zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Zawal itu tergelincir, disebutnya zawal. Katakanlah matahari kan bumi, bola bumi misalkan. Ada disebut ufuk. Ufuk itu apa? Garis horizon sebenarnya. Batas pandangan seorang pengamat ketika mengamati sesuatu. Sehingga ya bahasa ya kalau lihat di TV pas mau penetapan 1 Syawal atau 1 Ramadan hilang di bawah ufuk begitu kan. Kalau katakan ini semangka dibelah, yang atas itu nilainya plus, yang bawah itu nilainya min. Maka ketika bulan masih di bawah ufuk maka dia min, mustahil terlihat. Namun sudah 2 derajat di atas ufuk, oh berarti bisa terlihat. Bisa itu bukan pasti ya, bisa. Kenyataan misalnya ketika dulu tidak terlihat, oh karena di kehalangan mendung atau apa, gelap jadi tidak terlihat. Padahal dia bisa terlihat karena udah di atas ufuk. Ufuk bahasa kita, lingkaran di tengah, sebutnya horizon mungkin ini. Ada garis kalau membumi dia dan kieu karena lagi tanya sudah begitu tak. Kalau ini beredarnya benda langit, maka ketika benda langit ada di dia berarti itu di atas ufuk, bisa kelihatan. Tapi ketika benda langit posisinya ada di dia di bawah ufuk, mustahil terlihat. Ya macam mana hilal bulan sabit ketika penetapan awal bulan Hijriah atau matahari non bebas. Nah, ketika matahari ada di posisi paling tinggi di tempat peredarannya, itu disebut istiwa. Atau disebut titik zenit biasanya. Ini zenit, ini nadir. Nah, ketika matahari di sini nih, nah, bergeser sedikit zawal namanya, masuk waktu zuhur. Jadi pas aya pangluhurna matahari, pas luhur urang pisan misalnya, paling tinggi disebut titik kulminasi sebetulnya. Ketika matahari mencapai titik kulminasi, nah artinya dia tidak bisa lebih tinggi dari itu, sakitu. Setelah di situ geser sedikit, berarti ke sebelah mana? Timurnya, timur kan? Baratnya, ke sebelah barat, bergeser sedikit ke barat, zawal namanya. Nah itu awal waktu zuhur. Nah, pada saat matahari ada di pas ujung titik kulminasi tertinggi dia di zenitnya teh, itu makruh bahkan haram sholat sunnah. Itu yang disebut waktu istiwa. Nanti ketemu haram sholat dalam beberapa waktu, di antaranya waktu istiwa. Beberapa menit lah sebelum datang waktu zuhur. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh kapan aja. Hanya larangan waktu istiwa itu tidak berlaku ketika hari Jumat. Tapi selain hari Jumat itu berlaku. Ternyata titik di mana ketika matahari ada di pangluhurna
mencapai titik kulminasi yang paling tinggi, lewat sedikit disebutnya zawal, bergeser. Nah itu datang waktu zuhur, awal waktu zuhur. Sehingga oleh ulama dihitung segala macam ya, sehingga kan kadang-kadang kita ngikuti bayangan matahari kan nggak selalu ada bayangan. Termendung, ternaun kan tidak sulit mencarinya. Sehingga orang sekarang lebih dipermudah dengan pakai waktu kan, jam. Tapi jamnya tetap patokannya karena patokannya kepada matahari. Artinya kalau pakai jam nggak perlu melihat bayangan, mau gerhana juga bisa dihitung. Mau keadaan gerhana ini udah dohor belum ya, nggak perlu ngelihat karena guys kehitung oleh jam itu. Kan dipermudah dengan adanya jam, waktu. Tapi waktu pun patokannya kepada ini. Waktu secara universal sekarang yang berlaku. Maka ada di masjid-masjid kuno itu jam istiwa disebutnya. Itu ngelihat bayangan. Lain jam kia lain. Itu cara ngelihat bayangan. Kalau jam begini bukan disebut jam istiwa ya, istiwa. Tapi itu pun patokannya ke dia. Kenapa 24 jam? Karena peredaran matahari dalam satu hari itu butuh sudut 360 derajat. Kalau 1 derajat itu 4 menit, 360 berarti 24 jam. Hitungnya. Satu hari, kurang lebih saya kira. Makanya teori yang mengatakan bumi bulat itu lebih banyak pendukungnya karena masuk akal. Dan sekarang pun apa-apa patokannya ke situ. Kan baru-baru ini ada katanya bumi datar gitu. Bumi datar orang dengan sudutnya ada hese. 360 derajat itu 24 jam. Nantinya yang kesini kan bumi itu ya garis begini, karena garis begini, ini berarti barat ya, timur, utara ya, selatan. Ini yang karena bujur ini lintang. Ini namanya yang vertikal bujur. Dan jubur mana? Bujur. Ya bujur kan. Otomatis harus menemukan titik nol. Titik nol itu di mana? Titik nol ini untuk waktu. Bujur nanti perbedaan waktu. Lintang nanti perbedaan tempat. Nanti kalau lintang sebelah barat kata muntasalah nilainya minus, sebelah timur itu plus. Misalnya kalau dari sini ya lintang bujurnya, kalau barat timur itu bujur ya, bujur barat bujur timur. Kalau lintang itu selatan sama utara ya. Nah, untuk lintang kadia berarti ya, ke atas sama ke bawah, utara selatan. Ini nilainya plus, ini nilainya minus. Untuk lintang itu paling 90 derajat. Bujur paling kanuka. Ini lintang ya, ini bujur, ini lintang atau lintang. Untuk lintang itu nggak akan lebih dari 90 derajat. Tempat mana beda. Untuk bujur itu paling 180 derajat. Karena apa? Karena ini dibagi dua. Untuk perbedaan waktu ngilukeun lintang, titik nol eta ayana di negara Inggris gitu. Daerah kota Greenwich, sehingga menjadi patokan GMT, Greenwich Mean Time. Kurang beda dengan Inggris, eta 7 jam plus 7 jam, karena kita ada di sebelah barat Inggris, sebelah timur. Makin ke timur itu makin cepat. Kita kan disebutnya orang timur sama orang Inggris kan. Berarti kita ada di timur Inggris, maka hari lebih dulu kita. Hari diurang jam 11, berarti di sana jam 4. Ambil Jam 4 sore. 4 sore. Iya. Jam 4 sore. Jadi kita udah jam 11. Tujuh jam itu sama dengan 105 derajat. 1 derajat 4 menit kali baik. Untuk apa? WIB. Lamun wita ya.
Wita itu 120. Wit berarti 135. Karena setiap 15 derajat sama dengan 1 jam. Iya, biasanya Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, kalau nggak salah, Kalimantan Timur, maksudnya WIB, Madura. Namun Wita itu Bali, ya, NTT, NTB, Kalteng, Kalsel, Sulawesi, Wita. Karena di orang bisa nggak maghrib di Tuncan. Di kita jam 6 biasanya jam 7. Maka ini berarti lebihnya 8 jam dengan kemudian 9 jam. Kalau ini kayak Irian Jayanya. Irian Jaya ya, nanti ya Papua, Maluku. Ini Sulawesi sama sini beda sejam. Iya, Bulan sama. duluan kita. Bulan Sulawesi. Duluan kita. Jadi di sini jam 11, ya jam 12. Di Irian, dan dia udah jam 12, udah jam 1 malam. Pas Jawa. Saya sampai penasaran tadi ngitung, Kak. Udah gampang doang dohor. Setelah zuhur gampang. Kurang lebih zuhur besok tuh antara 11.45. Makin maju. Yang paling sulit itu ngitung asar karena ketinggian mataharinya berdiri disebutkan DT hatta zero wa akhiru masih udzilisya mislahu berozilil istiwa. Akhir waktu zuhur itu kalau bayangan suatu benda sudah sama dengan benda itu. Kita ngeberdiriin kayu 1 meter, bayangannya 1 meter, habis waktu zuhur. Jadi matahari udah makin ke timur ya, ke barat ya, udah makin ke barat. Nanti maghrib matahari di sini -1 ketinggian di bawah ufuk gelap. Terus ke handap ke dia artinya timur ya. Jadi eta. Terus ke bawah dapat 18 -18 datang waktu Isya. Jadi antara maghrib dengan Isya kurang lebih 18 derajat. Kalau 1 derajat 4 menit, 18 derajat berarti berapa menit? 1 jam 1 jam 4 menit 4 menit. 1 jam 12 menit. Ya, antara 75 lah ya. Berarti 1 jam 15 menit kurang lebih maghrib ke Isya. Terus ke bawah mau muncul lagi plus min di sini berarti min 20 sebelum mencapai 0 min 20 subuh. Jadi di sini udah terbit nih. Jadi keterbit itu 20 derajat sebelum terbit datang waktu subuh. Indonesia makanya 20. Berarti 20 bagi kali 4 1 jam 20 menit sekitar segitu lilangnya waktu subuh ya. Sejam setengah kurang sedikit lah. Jadi hampir sama lama waktu maghrib dengan lama waktu subuh itu hampir sama. Nah tiap tahun berarti tiap tahun itu ada waktu yang paling dekat, ada yang paling jauh. Biasanya 4 Januari itu waktu paling cepat. Tempo tanggal 4 Januari dohor paling biasa paling cepat. 11.50 15 hampir itu 45. Pokoknya sebelum jam 12 sudah Iya. udah dulu. Karena posisi matahari di langit deket jam bumi. Jadi dia muternya nggak butuh lama. Sehingga jam 11-an, setengah 12 itu udah dohor. Ada saat-saat matahari paling jauh jam bumi, hampir 4 Juli. Itu waktu paling lama. Jadi dohor tuh setengah hiji. Asar deh setengah 4, jam 4 kurang. Paling jauh. Ya kemarin nggak deket tadinya. Kan kemarin kan lari ke jam 12-an ya. Terus ya berarti nggak deket. Nanti paling dekatnya Januari kita kayak inilah. Biasanya kalau dalam bahasa astronomi disebut perihelion. Ini Tapi kalau aphelion. puasa nggak pernah jauh ya. Hah? Puasa nggak pernah jauh ya, terus ya. Waktu puasa ya. Waktu puasa. Kan nggak pernah menit sampai Iya. maghrib Iya, jam 7. kalau puasa pas Januari itu agak cepat. Tetap lebih agak cepat maghribnya.
Tapi puasa pas Julian nih, Juli Agustus apa pas sebelum Juli sampai ke Juli itu paling jauh. 2 tahun lagi periode. Sekarang aja kan duhur belum jam 12 pas. kurang. Asar jam 3 kurang nih. Biasa dulu 12. Jam 3 lewat. Udah makin dekat Januari maksudnya. Di posisi ke dekat. Makin dekat. Hingga waktu itu cepat apa namanya peredaran